싹 다 모아도 하고픈 나와 에너지 모아 아주 딱 나와 에너지 한 방에 아주 발사와 지금부터 다 하루에 로함성 발사 이 노래는 이 만화의 엔딩송이다. Awal mula sosiologi di Jerman hingga tahun 1945. Mirip dengan Prancis, di Jerman asal-usul sosiologi terkait erat dengan munculnya masyarakat borjuis, industrialisasi, dan persepsi krisis sosial dan budaya. Pada pergantian abad, bapak pendiri, yang sekarang terkenal seperti Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, dan Max Weber, menerbitkan karya klasik mereka. Jurnal dan organisasi profesi didirikan. Pada periode antar perang, sosiologi menjadi mapan sebagai disiplin akademik di universitas. Sosialisme nasional mengakhiri sosiologi sebagai disiplin yang dilembagakan dan mapan. Nazi tidak tertarik pada sosiologi sebagai ilmu independen. Tetapi meskipun sosiologi tidak dapat diidentifikasi sebagai suatu disiplin pada tahun 1933 sampai 1945, ada orang yang bekerja secara sosiologis. Khususnya pengetahuan empiris dan metodologis mereka yang berguna bagi Nazi. Awal pemikiran sosiologis di Jerman dapat ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-19. Sampai saat itu, masyarakat terutama dipahami dalam kerangka teori kontrak Thomas Hobbes, John Locke, yaitu sebagai sesuatu yang harus dibangun. Sekitar tahun 1850, muncul gagasan untuk mencirikan masyarakat secara lebih luas sebagai sistem sosial yang dibentuk oleh koeksistensi manusia. Pergeseran konseptual ini dipicu oleh proses dan masalah sosial yang serupa dengan yang memfasilitasi munculnya sosiologi di Inggris, diprakarsai oleh Herbert Spencer, 1820-1903, dan di Prancis, diprakarsai oleh Henri de Saint-Simon, 1760-1825, dan Auguste Comte, 1798-1857. Proses dan masalah tersebut adalah peralihan dari zaman feodal ke masyarakat borjuis, industrialisasi dan intensifikasi pembagian kerja secara drastis, munculnya kelas-kelas sosial dalam sistem ekonomi kapitalis, dan apa yang disebut masalah sosial, social frage, yang diakibatkan oleh ketegangan antar kelas sosial. Catatan kaki 1, perkembangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat lagi dianggap sebagai asosiasi individu independen yang dipilih secara bebas, tetapi harus dipahami sebagai entitas terstruktur yang sebagian besar ditentukan oleh dinamika ekonomi dan semakin dibentuk oleh batas politik. Seruan untuk Gesellschaftswissenschaften independen, bagaimanapun, mendapat sedikit persetujuan dalam bidang akademik dan dengan tegas ditolak oleh humaniora dan Staatswissenschaften. Ini mungkin menjelaskan mengapa, beberapa tahun kemudian, ilmuwan sosial Jerman seperti Ferdinand Tönnies, 1855-1936, Georg Simmel, 1958-1918, dan Max Weber, 1864-1920, menghindari gagasan Gesellschaftswissenschaften. Tidak seperti von Stein atau von Moh, dan dihadapkan dengan laju perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat, yang sangat terkonsentrasi di kota-kota besar. Para sosiolog awal tidak lagi peduli dengan munculnya masyarakat, tetapi dengan kohesinya. Mereka melihat masalah khusus dalam pembubaran pandangan dunia tradisional dan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, masyarakat Jerman, demikian interpretasinya, tidak hanya menghadapi masalah sosial tetapi juga harus berhadapan dengan krisis budaya, Lichtblau 1996. Dengan latar belakang ini, awal Perang Dunia Pertama, yang ditafsirkan sebagai perjuangan budaya Jerman melawan peradaban Barat, dielu-elukan sebagai kesempatan untuk meninggalkan semua perpecahan sosial, ketegangan budaya, semua relativisme nilai, dan konflik politik.